Assalamualaikum Bu Elvira. Waalaikumsalam Bu Lydia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu Elvira, nanti akan melakukan proses coaching ya Bu. Sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh ya Bu? Boleh sekali Bu. Baik, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan tujuan penilaian coaching seperti apa. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coachee? Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya adanya kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Apakah boleh ya Bu? Boleh Ibu. Oke, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Baik Bu, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya, terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan saat praktik coaching? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baiklah, apa kira-kira indikator ketercapaiannya? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan ini adalah saya ingin mendapatkan solusi permasalahannya dan tahu cara menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Baiklah, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan berbicara kembali ya Bu. Baik Ibu. Oke, silahkan Ibu melakukan proses coaching. Terima kasih. Dengan merdeka belajar. Ya. Waalaikumsalam Pak Rudi, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik Bapak. Ada apa Pak? Saya lihat sepertinya Pak Rudi agak murung, tidak seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu mungkin? Mohon maaf Bu, saya jadi kayaknya mengganggu waktunya. Pak Ibu hari ini ada waktu Bu untuk saya Bu? Iya tidak apa-apa Pak Rudi. Silakan dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Gini Bu, nih sebenarnya saya hanya mau bincang-bincang Bu seputar kegiatan pembelajaran di sekolah saya ini. Nah di sana itu Bu 50% ya guru-guru di sekolah saya itu kegiatan pembelajarannya yang sudah berjalan itu masih tidak menyenangkan Bu begitu. Jadi kurang inovatif, juga pembelajaran masih monoton kayak gitu Bu. Kemudian guru-guru juga belum inovatif Bu di situ kayak gitu Bu. Baik. Apa yang akan kita perbincangkan hari ini nih Pak Rudi? Nah, gini Bu ya, dalam perkembangan zaman yang semakin canggih ini Bu ya,
menuntut kita sebagai seorang pendidik nih untuk peka terhadap perubahan yang terjadi. Nah, ini kebetulan di sekolah saya Bu ya, kegiatan pembelajarannya itu sangat monoton sekali Bu begitu. Kebetulan selain sebagai seorang guru, saya juga sebagai pengembang kurikulum nih Bu di sekolah. Nah, dalam kegiatan observasi saya, saya menemukan bahwa kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu kurang menarik Bu, kayak gitu. Guru hanya menulis mata pelajaran di papan tulis, kemudian siswa itu disuruh untuk menulis, kemudian dikasihkan soal begitu setelah menulis. Nah, sehingga dalam pengamatan saya Bu begitu, di situ banyak siswa yang kemudian merasa bosan, mereka tidur, kemudian dibiarkan sama gurunya, mereka berbicara sendiri dengan temannya, kayak begitu Bu. Baik Pak Rudi, apa yang akan didapat dari perbicaraan kita kali ini Pak Rudi? Nah itu Bu, saya menginginkan dari kegiatan pembicaraan ini saya akan mendapatkan perubahan Bu pada kegiatan pembelajaran di sekolah saya seperti itu. Karena saya sebenarnya punya beban mental juga Bu ya. Karena tugas saya kan sebagai pengembang kurikulum harus membawa kegiatan pembelajaran itu Bu seideal mungkin begitu, sesuai dengan amanah dari Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu kan harus menghamba pada murid begitu Bu. Nah, bagaimanapun kegiatan pembelajaran itu kan sebenarnya adalah tugas guru. Guru kan harus memberikan yang terbaik untuk siswanya Bu sebagai pelayanan dalam proses kegiatan pembelajaran, kayak begitu Bu. Baik Pak Rudi, kalau dari pengamatan Anda kira-kira kondisi kelas yang ideal itu seperti apa? Kelas yang ideal itu Bu, menurut saya di mana di kegiatan pembelajaran guru memberikan pembelajaran yang fokus Bu ya dalam kelas. Nah, guru tidak hanya menjelaskan materi pembelajaran ke siswa, tetapi bagaimana guru bisa melibatkan siswa secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Guru menyediakan pembelajaran yang menarik bagi siswa, seperti misalnya dalam kegiatan pembelajaran itu disediakan video animasi, kemudian gambar-gambar, apalagi juga ada artikel begitu Bu ya, sehingga siswa itu antusias Bu untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Juga selain dari itu, guru menyediakan waktu misalnya di sela-sela kegiatan pembelajaran anak-anak diberikan ice breaking gitu, sehingga siswa tidak merasa bosan dan jenuh Bu dalam kegiatan pembelajaran, kayak begitu Bu. Baik Bapak Rudi, luar biasa sekali. Kalau menurut Pak Rudi, kondisi kelas yang seperti itu skala 1 sampai 10 saat ini nilainya berapa Pak? Nah itu Bu, masih ada kalau menurut pengamatan saya itu masih ada di skala 5 Bu gitu. Nah kayak begitu kan guru harus harus merubah Bu kegiatan pembelajaran. Nah saya menemukan di situ guru masih ada yang merasa kebingungan Bu dalam membuat rencana kegiatan pembelajaran gitu. Guru juga belum sepenuhnya menguasai materi pembelajaran. Kenapa? Karena saya lihat di situ ada guru yang kemudian belum linear Bu dengan mata pelajaran yang diampu begitu. Jadi tidak sesuai dengan latar belakangnya beliau begitu. Nah, selain itu kemudian guru melakukan kegiatan pembelajaran, medianya juga belum terfasilitasi Bu. Jadi di sekolah misalnya guru mau melakukan presentasi, proyektor dan sebagainya itu masih sangat minim sekali Bu, harus bergantian kayak begitu Bu. Baik, dari permasalahan tersebut, dari skala tersebut, apa yang akan Pak Rudi lakukan untuk mencapai angka tersebut? Nah, sebenarnya kan saya berkeinginan Bu ya, dari angka 5 itu kan harus saya menaikkan Bu ya ke angka yang lebih tinggi gitu Bu, nilainya minimal lah walaupun tidak 10 nanti akan bisa ke nilai angka 8 gitu Bu ya. Ya itu saya
juga bingung Bu ya sebenarnya begitu untuk melakukan kegiatan untuk mencapai angka 8 itu. Tapi mungkin ya, yang saya akan lakukan yaitu saya akan mulai dari perbincangan dulu dengan salah satu guru begitu. Nah, kemudian saya akan bersama dengan guru-guru ketika sudah santai dari jam sekolah misalnya, saya melakukan observasi Bu. Saya akan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kok kemudian kegiatan pembelajarannya yang terjadi sekarang itu seperti ini. Nah, dari itu kemudian saya mendapatkan data observasi Bu, kayak begitu gambaran yang sebenarnya apa yang terjadi. Kemudian selain dari itu saya juga akan melakukan pertemuan dengan semua guru dan juga mengajak kepala sekolah untuk membahas masalah yang terjadi Bu, kayak begitu. Baik Pak Rudi, kalau dari pengamatan Pak Rudi di sekolah kira-kira apa yang bisa membuat guru untuk melakukan perubahan seperti yang diinginkan oleh Pak Rudi tersebut? Nah itu Bu. Nah kalau berbicara sebuah perubahan Bu ya, nah kan tidak mudah Bu. Nah makanya saya harus memulai secara pelan-pelan. Saya akan juga berusaha untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pelayanan terbaik begitu Bu bagi siswa. Kemudian selain itu guru sebagai guru sebagai pengganti orang tua di sekolah, bagaimana posisinya begitu. Kemudian yang terakhir adalah menjelaskan pentingnya tanggung jawab kita sebagai seorang guru dalam kegiatan pembelajaran kayak begitu. Baik, luar biasa sekali Pak Rudi. Mungkin pasti apa ada kendala yang akan Pak Rudi hadapi ketika mencapai angka tersebut? Nah, untuk melakukan perubahan Bu, ya, itu pasti ada kendala Bu ya. Nah, saya melihat yang paling itu Bu di sekolah itu yang paling krusial begitu ya, kemauan dari seorang gurunya sendiri Bu begitu. Nah, walau bagaimanapun layanan yang diberikan oleh sekolah terhadap guru, kalau pribadinya tidak mau berubah, maka akan lama Bu proses melakukan sebuah perubahan. Maka dari itu kemudian saya harus banyak melakukan observasi Bu ke dalam kegiatan pembelajaran. Selain dari itu kendalanya juga di sana fasilitas Bu yang masih minim begitu ya jumlahnya. Yang terakhir mungkin karena jumlah murid yang cukup banyak dan kelas yang tersedia juga masih kurang begitu. Itu Bu kendala yang dihadapi. Baik Pak Rudi, apa saja yang akan dibuat agar pembelajaran yang Pak Rudi harapkan itu tidak monoton seperti itu Pak? Saya merencanakan beberapa hal Bu untuk kemudian pembelajaran itu tidak monoton. Yang pertama karena tadi saya dalam observasi saya ada guru yang tidak linier, kemungkinan besar mungkin guru tidak paham terhadap materi Bu ya. Nah di situ kemudian saya akan melakukan perubahan penyesuaian jadwal kegiatan agar kemudian nanti guru itu sesuai dengan linearitas latar belakang guru tersebut. Kemudian yang kedua saya berencana untuk mengadakan pelatihan guru tentang model, strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan dengan menerapkan pembelajaran juga diferensiasi yang nanti akan mungkin ada pematerinya Bu di sekolah. Yang ketiga, mencari informasi tentang webinar yang berhubungan dengan desain pembelajaran aktif dan inovatif serta interaktif. Kemudian memberikan informasi kepada teman-teman di sekolah, di grup sekolah itu untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang keempat yaitu mengadakan observasi secara berkelanjutan setelah kegiatan observasi berkelanjutan tentang kegiatan pembelajaran setelah melakukan pelatihan. Nah, yang terakhir adalah melakukan refleksi harian, mingguan, dan bulanan bersama guru tentang kegiatan pembelajaran. Kayak begitu Ibu. Baik, luar biasa sekali Pak Rudi dengan rencana yang akan dilakukan. Mungkin dalam waktu dekat
apa ada rencana yang akan dibuat untuk mengatasi masalah tersebut, Pak Rudi? Baik, rencana saya Bu, untuk waktu dekat yaitu saya akan mengadakan pelatihan itu Bu bagi guru-guru ya berkenaan dengan model, strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan. Sekaligus kemudian nanti saya akan meminta materinya untuk memberikan bagaimana cara membuat kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Begitu. Nanti saya akan bekerja sama dengan komunitas pendidikan guru yang ada di Kabupaten Pamekasan yang sudah melakukan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran diferensiasi, sehingga nanti guru-guru bisa memahami bagaimana minimal cara membuat dan melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Baik, Pak Rudi, luar biasa sekali. Kira-kira kapan itu akan dilaksanakan? Insya Allah minggu depan Ibu akan saya usahakan untuk terlaksana. Sebentar lagi saya akan berencana menghadap kepala sekolah begitu Ibu. Siapa saja yang akan Pak Rudi libatkan dalam pelaksanaannya? Nah, dalam kegiatan itu saya berencana ya tentunya ya semua guru Bu gitu ya untuk dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Kemudian juga saya akan meminta tenaga kependidikan, karena kan tenaga kependidikan nanti mungkin ada guru yang belum bisa teknologi, nanti tenaga kependidikan itu akan membantunya untuk kegiatan pembelajarannya begitu Bu. Baik Pak Rudi, luar biasa sekali. Apa yang Pak Rudi dapat dari perbincangan kita kali ini, Pak? Nah, oh iya Bu, sebenarnya sangat banyak sekali Bu ya yang sudah kita perbincangkan dari tadi. Yang saya sudah banyak saya dalam kegiatan ini mengetahui Bu bagaimana tahapan rencana untuk memberikan layanan kepada guru agar kemudian guru lebih kreatif, inovatif Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga menghasilkan kegiatan pembelajaran yang menarik dan tidak monoton atau berpusat pada guru lagi kayak begitu Ibu. Baik Pak Rudi, mudah-mudahan apa yang Pak Rudi harapkan bisa berjalan dengan lancar, kolaborasi bersama rekan guru dan memberikan dukungan kepada kepala sekolah, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Seperti itu ya Pak Rudi. Terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan saya. Saya merasa lega Bu bisa memahami apa yang akan saya lakukan. Semoga ini akan memberikan motivasi Bu ya ke guru-guru di sekolah untuk melakukan sebuah perubahan. Sekali lagi terima kasih Bu Elvi. Salam sehat bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, saya menanyakan tentang indikator tercapaiannya ya. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan, tadi sebelum melakukan coaching, apa yang sudah dilakukan Ibu terkait indikator tersebut? Baik Ibu, Alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching saya sudah melakukan proses ini sesuai dengan alur TIRTA. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya juga sudah meminta coaching untuk menjawabkan tindakan tersebut seperti itulah Bu kira-kira. Oke, menurut saya sebagai observer tadi Bu Elvira sudah bagus sekali, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur TIRTA. Sebelumnya ada pertanyaan satu lagi ya Bu, dari yang sudah Ibu lakukan ini tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya.
luar biasa sekali ya Bu. Semoga nanti kedepannya Bu Elvira lebih baik lagi. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Bu, dengan berbagi pengalaman baik. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi